Deddy Corbuzier sudah bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer, teman-teman. Nah, seperti biasanya kita akan memberikan video yang sedang viral, sedang booming saat ini. Ya, tentunya kita akan memberikan beberapa ulasan-ulasan tentang video yang akan kita bagikan di channel DP Dakwah Populer. Nah, di video kali ini teman-teman, teman-teman yang sering menyaksikan podcast atau mungkin sering menyaksikan sosok father of YouTube ini, yaitu bapak daripada YouTube adalah Deddy Corbuzier. Di mana Deddy Corbuzier ini kemarin sempat menjadi viral, sempat menjadi trending topic juga karena di Instagramnya atau mungkin di akun Deddy Corbuzier mengomentari yang pada mulanya adalah video tentang santri ini sedang mengantri untuk divaksin. Uniknya teman-teman, ketika para santri ini sedang antri vaksin, kemudian santri ini mendengarkan musik ya di situ, di salah satu ruangan yang sedang mereka pakai untuk mengantri, terdengar musik. Lalu apa yang dilakukan santri-santri tersebut? Karena backgroundnya adalah santri ini penghafal Al-Quran, maka santri ini lantas menutup telinganya dengan alasan karena memang dipercaya, diyakini juga di pondok-pondok pesantren. Tentu teman-teman yang mungkin sudah pernah mondok di pesantren atau mungkin di tempat-tempat untuk hafiz Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tentu musik ini bertentangan dengan Al-Quran ya. Bagi teman-teman yang ingin cepat, ingin lancar menghafal Al-Quran, sebisa mungkin menghindari daripada mendengarkan musik. Kemudian singkat cerita adalah ketika santri itu sedang mengantri vaksin, kemudian mendengarkan musik di ruangan tersebut, spontan menutup telinganya. Lalu kemudian video ini direkam, kalau tidak salah adalah salah satu gurunya yang merekam kejadian tersebut. Karena memang santri-santri ini terlihat sekali menutup telinganya. Nah, dari kejadian situ maka video tersebut lantas di-upload di YouTube ya, dan mungkin di media-media sosial lainnya. Banyak juga respon-respon para netizen atau orang-orang yang menonton di video tersebut ya. Dan salah satunya yang berkomentar adalah Deddy Corbuzier ini teman-teman, yang dimana Deddy Corbuzier ini mengomentari, mungkin mereka lagi pakai iPod, terganggu, iya kan? Nah, mungkin di sini banyak tanggapan para netizen ya tentang komentar daripada Deddy Corbuzier tersebut yang mungkin bisa dikatakan menyindir atau mungkin ada juga yang mengira menghina dan lain sebagainya. Banyak asumsi publik yang bersifat negatif ya. Lalu kalau kita lihat juga di foto tersebut atau di Instagramnya tersebut, di atasnya Deddy Corbuzier ini ada juga yang menyebutkan di atasnya, kasihan, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun. Ini tidak tahu juga ya kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan kemudian para netizen juga berkomentar bermacam-macam. Bahkan tidak lepas juga daripada ada yang gerakan-gerakan yang mungkin salah satunya reaksi daripada netizen, karena memang netizen ini maha benar ya teman-teman. Ada juga ini dikutip dari suaramerdeka.com nih teman-teman. Di sini menanggapi daripada komentar Deddy Corbuzier ya teman-teman. Habis nyinyir, komentari santri tutup telinga. Ini adalah yang dimaksud adalah Deddy Corbuzier. Habis nyinyir, mengomentari santri tutup telinga. Kemudian ini ada gambarnya juga buat seluruh umat muslim. Ayo unsubscribe atau berhenti mengikuti si botak yang nyinyir pada hafiz Al-Quran. Wah. Ini adalah caption, ada foto yang artinya untuk memboikot atau mengunsubscribe channel daripada Deddy Corbuzier. Oke, kita akan membacakan beritanya. YouTuber papan atas Deddy Corbuzier jadi sasaran amukan netizen usai nyinyir, mengomentari para santri yang penghafal Al-Quran yang melakukan gerakan menutup telinga setelah mendengar musik barat. Ia pun terancam kehilangan belasan juta subscribernya hingga Rabu 15 September 2021. Sebagian netizen bahkan menyerukan boykot alias unsubscribe terhadap akun YouTube Deddy Corbuzier. Ini adalah yang dikutip dari merdeka.com nih teman-teman. Menyerukan untuk unsubscribe dan juga memboykot Deddy Corbuzier.
Sebenarnya ini sangat disayangkan juga ya teman-teman, karena memang tanpa tabayun, tanpa konfirmasi, atau mungkin karena memang namanya manusia ya, namanya manusia bisa salah dan lupa. Dan juga Deddy Corbuzier ini kan juga mu'alaf ya, kemarin sempat viral juga ketika Deddy Corbuzier ini masuk ke dalam agama Islam. Nah, ngomong-ngomong tentang musik nih teman-teman, kaitannya dengan hadis ya, hadis Al-Bukhari nomor 5590, yang di situ dikatakan bahwasanya akan ada nih, yaitu segolongan umat muslim ya, akan menghalalkan yaitu musik, zina, khamr, dan juga sutra. Nah, di situ di 4 bagian ini salah satunya adalah musik ya, entah mendengarkan musik, entah alat musiknya, dan di situ menegaskan bahwasanya ulama atau sebagian ulama juga berpendapat dengan sandaran tersebut maka musik hukumnya adalah haram. Tetapi ada juga ulama yang lain yang menghalalkan dengan catatan jika musik itu tidak mengandung hal-hal yang negatif, mungkin musik-musik yang mengandung manfaat mungkin, atau mungkin kalau dikatakan alat musiknya, karena sebuah alat atau sebuah benda tidak mengandung atau tidak mempunyai unsur hukum tertentu. Contohnya saja pisau. Pisau ini belum digunakan ya, entah ini hukumnya halal atau haram. Sebuah pisau ini akan menjadi haram jika untuk membunuhnya. Maka ini pisau ini bisa dikatakan haram nih, karena sudah dipakai pisau ini untuk membunuh. Sebaliknya jika pisau ini dikatakan halal karena memang untuk memasak, untuk menyembelih hewan kurban mungkin. Nah, ini menjadikan alat tersebut halal nih, boleh dipakai. Mungkin dengan asumsi itu alat-alat musik ini sebagian ulama menghalalkan karena memang suatu benda, suatu alat musik ini bagaimana kita menggunakannya. Kalau dipakai dengan musik-musik yang baik, maka ya hukumnya akan menjadi halal. Apabila musik-musik tersebut dipakai dengan sesuatu yang haram, mungkin dipakai untuk klub malam, kemudian minum khamr dan lain sebagainya, maka musik tersebut hukumnya menjadi haram. Nah, dari hukum-hukum tersebut maka terjadilah khilafiyah, perbedaan pendapat ya. Nah, karena itu adanya dengan perbedaan, maka kita harus bisa menghormati antara pendapat satu dan juga yang lainnya. Juga kita akan menyaksikan ya bagaimana Deddy Corbuzier ini ternyata sudah mengklarifikasi daripada komentarnya di Instagram ya mengenai santri tutup kuping karena mendengarkan musik. Kita lihat. Let's forget about that. Tololnya saya nggak tahu kalau mereka lagi menghafal Quran. Dan itu harus diklarifikasi. Itu aja. And I don't know that. And I'm sorry. Intinya memang saya harus belajar lebih banyak lagi. But whatever it is, I'm being stupid and I'm fuck up at that time. So once again, I'm so sorry for whatever the reason is. Saya juga nggak sempurna jadi orang. Pasti buat salah dan bakal buat salah lagi. So if you expect me to be perfect all the time, I'm sorry I can. So again, I'm so sorry buat semua saudara-saudara saya yang terganggu, tersinggung, juga untuk para santrinya. Karena masih banyak yang harus saya pelajari, apalagi tentang agama dan tentang manusia. But it's okay because I love to learn. So, thank you and I'm sorry. Saya minta maaf buat semuanya atas kegaduhan yang terjadi. Poin yang pertama didapat adalah memang Deddy Corbuzier pertama tidak tahu ya, karena memang santri ini tidak ada keterangan juga apakah santri ini penghafal Al-Quran atau bukan. Kemudian yang kedua ini adalah Deddy Corbuzier menyebutkan kalau memang ini santri penghafal Al-Quran, maka dengan segala kekurangannya karena Deddy Corbuzier ini sedang belajar ya, belajar agama ya, tentunya agama Islam, karena dia juga mu'alaf juga, maka dengan segala kekurangannya dia berbesar hati meminta maaf pada publik. Ini suatu hal yang sangat suatu hal yang bijak, berbesar hati nih seorang Deddy Corbuzier. Oke, kita akan lanjut. Tahunya setelah berita itu viral. Ya, sebelumnya nggak tahu sama sekali. Makanya kan dari awal gua nanya sama lu sebenarnya tahu nggak sih itu Dad, itu bapak itu santri penghafal Quran? Lu kan juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya karena setelah rame. Setelah rame. Jadi pemahamannya adalah bahwa memang di beberapa penghafal Quran, walaupun tidak semuanya ya. Karena saya punya santri di pondok juga menghafal Quran.
juga yang hafal 30 juz. Dia kadang-kadang kalau mengulang bacaannya, mengulang hafalannya, itu kadang-kadang juga sambil mendengarkan musik, mendengarkan sholawat atau lagu-lagu itu. Benar, karena informasinya pada saat di video tuh nggak ada mengatakan bahwa santrinya lagi menghafal atau santrinya menghafal Quran. Makanya gua nggak punya pengetahuan tentang itu semua. Iya. Gitu loh. Kalau itu benar mereka penghafal Quran, barangkali husnudon saya adalah kenapa mereka tidak mau mendengarkan musik, barangkali mereka tidak mau hafalannya hilang gara-gara musik. Nah, kita berhusnudon loh ya, berhusnudon. Maka kalau konteksnya seperti itu ya, bagi saya, lu minta maaf juga baik-baik saja itu. Gak ada masalah gitu. Memang betul. Toh niatnya tidak mengolok-olok kan? Tidak ada niat mengolok-olok. Dari dulu juga ada masalah dengan agama apapun. Saya ingat kasus Joseph Paul Sang, gua yang maju duluan kan pada saat itu kan. Iya kan? Jadi nggak bener ya kalau kemudian ada orang kan di sini begini nih, khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah dan sebaik-baik orang bersalah itu adalah bertaubat. Makanya juga aneh kalau misalnya ada orang ngomong yang toleran pada agama lain, nggak toleran pada agama sendiri. Lu geli nggak denger kayak gitu? Gua lucu gini, karena banyak hal ya. Contohnya pada saat almarhum Syekh Ali Jaber, ya kan, itu kan kita di sini untuk menenangkan Indonesianya, menaikkan nama Islamnya. Terus pada saat yang kemarin Joseph Paul Sang, gila, gua yang nyerang dia habis-habisan ketika dia menghina agama Islam. Gua yang nyerang dia habis-habisan. Begitu ini terjadi, ada salah ngomong atau salah ucap, kayaknya semuanya dilupakan tuh yang pernah dilakukan gitu. Tapi ya udah, itu panas tahun dibalas hujan sehari. Iya, itu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Antara Deddy Corbuzier dan Gus Miftah ya, yang dianggap sebagai mungkin gurunya atau pembimbing daripada Deddy Corbuzier untuk mendalami ilmu agama ya. Di video yang barusan adalah kita bisa mengambil poinnya juga adalah Deddy Corbuzier tidak tahu kalau santri-santri tersebut sedang menghafal Al-Quran atau hafidz Quran ya, atau sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Gus Miftah juga memakluminya ya, karena memang seseorang itu tidak ada salahnya ketika berbuat salah meminta maaf. Bahkan dikatakan bahwasanya kebaikan yang banyak hilang daripada satu kesalahan. Gue akan tutup dengan permintaan maaf. I'm so sorry, gue minta maaf sekali lagi. Gue memang bodoh aja lah ya. Memang goblok udah gitu aja karena terjadi tidak paham. Itu yang gue tidak paham apa yang terjadi. Jadi gue tuh nggak paham sama sekali bahwa mereka tuh lagi menjaga hafalannya, dan sebagainya. Jadi gue cuma ngelihat dari satu sisi doang dan it's just being fake. Dan khusus untuk teman-teman santri yang ada di video itu, apresiasi kami untuk anda lah. Ya. Karena memang cara belajar orang beda-beda. Oke, itu tadi potongan atau sekilas daripada podcast Deddy Corbuzier yang sudah mengklarifikasi dan juga meminta maaf kepada netizen, kepada publik, bahwasanya memang pertama intinya Deddy tidak tahu apakah itu santri penghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, karena memang seperti biasanya orang-orang yang penghafal Al-Quran menghindari musik ya. Seseorang yang berbuat salah, mengakui kesalahannya, ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Oke, dan itu saja teman-teman video kali ini di channel Dakwah Populer. Segera subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dan juga insya Allah menambah ilmu kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.